Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bil syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiy ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman kelas A16 ya. Kita pada hari ini akan mempelajari mengenai gender dalam perspektif Islam ya. Gender dalam perspektif Islam ya. Bicara masalah gender ini identik ya dengan jenis kelamin ya sebenarnya ya. Nah, secara terminologi ya, jenis kelamin atau bahasa Inggris itu seks ya, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomi tubuh ya, biologis yang sudah melekat dalam diri seorang dan tidak bisa dipertukarkan ya. Nah, yaitu perempuan yang memiliki ciri-ciri kewanitaan ya, yaitu bisa melahirkan ya, lalu yang lainnya, dan juga laki-laki ya, seperti berkumis ya, berjenggot ya, laki-laki ya. Adapun gender itu juga merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara budaya ya. Nah, secara sosial budaya ini bisa diubah ya dan bisa dipertukarkan ya menurut sosial budaya ya. Contoh, perempuan memiliki sifat lemah lembut ya, emosional dan sebagainya. Laki-laki mempunyai sifat rasional, gagah, tegar dan sebagainya. Lalu perempuan memasak, menyapu, mencuci, membersihkan rumah, laki-laki menyetir, mencangkul, perbaiki kendaraan dan sebagainya ya. Nah, ini memang terkadang bisa juga ya walaupun ini sebenarnya menjadi problematika ya, yaitu wanita menjadi supir ya. Nah, ini uh, ya itu masih mending sih ya kalau menjadi supir ya. Terkadang ada hal yang lebih miris lagi ya, menjadi kondektur bis gitu ya. Nah, ini dikhawatirkan menjatuhkan harkat martabat perempuan sebenarnya ya. Walaupun bisa jadi itu adalah dalam keadaan yang terpaksa ya. Itu secara sosial budaya ya. Secara sosial budaya. Nah, permasalahan gender yang sering sekali terjadi ya adalah yaitu marginalisasi ya, yaitu kaum yang terpinggirkan ya. Nah, sering sekali perempuan itu dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan ya. Apalagi sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul ya. Itu benar-benar marginalisasi terhadap kaum perempuan. Anggap sebagai subordinasi ya. Subordinasi yaitu yang namanya sub itu ya bagian ya dari, artinya ya sosialisasi, itu dianggap hanya bagian yang terkecil dan juga pelabelan negatif. Nah, ini dalam bahasa Inggris ini sebenarnya kata feminisme itu artinya negatif ya teman-teman ya. Feminisme ya, itu maksudnya adalah faith ya, yaitu iman. Minisme itu artinya feminis ya, feminis. V-nya itu faith iman, dan minis ya, mini ya. Minis itu apa? Minimalis ya. Sedikit artinya. Nah, dianggap kaum perempuan itu kaum yang imannya sedikit. Nah, ini hati-hati ya. Feminis itu artinya menjatuhkan perempuan sebenarnya ya. Nah, makanya ketika ada gerakan feminisme yang katanya membela kaum perempuan, nah itu sebenarnya ironi ya. Kata-katanya saja feminis ya, sudah menjatuhkan perempuan, tapi kok anehnya malah dibilang gerakan untuk membela kaum perempuan. Nah, ini aneh ya. Nah, secara kata-kata saja, terminologisnya saja, feminisme itu artinya sudah negatif terhadap kaum perempuan ya. Nah, tapi dibilang sebagai pergerakan kaum perempuan ya. Nah, ini ya, hati-hati nih dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu ya, feminisme ya. Lalu kekerasan terhadap perempuan ya, KDRT ya, walaupun KDRT juga tidak selalu terhadap kaum perempuan, bisa juga sebaliknya. Tapi yang mendominasi memang terhadap kaum perempuan ya. Lalu beban kerja kaum perempuan ya. Nah, ini adalah
permasalahan gender ya. Munculnya ketidakadilan gender, adanya budaya patriarki ya. Nah, dalam Islam sebenarnya itu bukan budaya patriarki ya. Ada sebagian orang yang mengatakan Islam itu menganut budaya patriarki. Enggak ya, sebenarnya bukan ya. Nah, budaya patriarki ini sebetulnya budaya yang apa namanya ya, apa tuh laki-lakian ya. Maksudnya itu mendominasi, laki-laki itu mendominasi ya. Budaya patriarki. Nah, lalu adanya penafsiran yang keliru tentang ayat gender dalam Al-Quran. Nah, ini juga munculnya sebagian orang yang jahil terhadap Al-Quran, ya, yang mana mereka menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran menurut hawa nafsu mereka. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan sebuah kekeliruan yang besar ya dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Lalu juga dalam hadis ada orang-orang yang menafsirkan atau mentakwilkan hadis itu dengan hawa nafsu mereka juga sehingga terjadi bias ya. Jadi bias dalam gender ya dan pemaknaan hadis. Ini adalah permasalahan-permasalahan tentang gender ya. Nah, prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam ya. Nah, ini bagaimana kedudukan kaum perempuan sebelum dan sesudah datangnya Islam. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima risalah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terjadi beberapa fenomena yang menyedihkan ya, terjadinya suatu peristiwa yang sangat melanggar hak asasi manusia, yaitu terjadinya penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup ya. Yang mana hal ini telah disinggung dalam Al-Qur'an dan diabadikan ya. Dalam Quran surat An-Nahl yang menyebutkan mengenai perilaku ya orang-orang kafir ya, yang mana mereka mengubur bayi perempuan mereka ya. Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59 ya, itu surat ke-16. Lalu juga dalam surat Az-Zukhruf ya, ayat ke-17 ya, surat ke-43, At-Takwir ya, ayat 7 sampai dengan 9 ini di surat 81 dan Al-An'am ayat ke-151 ya. Nah, ini ya, ini perilaku kaum kafir ya, orang-orang kafir yang memarginalisasi perempuan ya, mereka menganggap bahwa apa ya istilahnya itu kesucian ya. Mereka membuat istilah-istilah yang mana mereka karang sendiri gitu ya. Mereka tidak berpedoman pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ceritanya panjang ini ya dalam Sirah Nabawiyah mungkin pernah saya sampaikan ya. Mereka itu karena terjadinya loss ya terhadap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membuat istilah-istilah ya sampai sekarang ini mungkin ya hampir sama ya istilah-istilah yang apa namanya yang tanpa adanya bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu ya mereka membuat hal-hal yang seperti itu juga ya. Tidak adanya pembatasan dalam jumlah istri. Nah, ini juga terjadi pada saat sebelum zaman Rasulullah SAW, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat ketiga. Ya. Lalu perkawinan dan sistem diwariskan. Nah, ini juga ya merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya orang-orang kafir. Mereka menganggap wanita itu seperti harta yang dapat diwariskan. Nah, ini salah ya. Lalu juga kawin dengan sistem kontrak. Nah, nikah apa namanya mu'tah ya, kawin kontrak itu ya. Nah ini juga terjadi ya sebelum zaman Rasulullah dan sudah apa namanya dihapuskan dalam Islam ya. Lalu perceraian ya zihar ya. Nah, zihar itu menganggap istri seperti ibunya ya, sama saja sudah mentalak ya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat keempat, Al-Mujadalah ya juga ya, ayat 2 sampai dengan 3. Lalu ila ya dalam Quran surat Al-Baqarah ya 226 227. Lalu harus berlaku adil ya dalam Al-Baqarah 32. Lalu mengenai masa idah ya. Nah, ini juga masa idah ya, masa ketika ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal meninggal maupun dicerai ya. Dalam Quran surat At-Tolak ya ayat 1 dan 4, lalu Al-Baqarah 228 ya dan 231 dan Al-Ahzab ya ayat 49 ya. Nah, keadilan gender perspektif Islam ya.
Nah, prinsip kesetaraan dalam Al-Quran yaitu Al-Quran sebagai agama yang rahmatan lil alamin, mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap orang lain. Ya. Artinya ketidaksesuaian antara idealitas Al-Quran dengan realitas sosial. Nah ini yang harus diperhatikan adalah bahwa Al-Quran itu menjaga marwah, ya, marwah perempuan. Mungkin dari segi pekerjaan memang berbeda ya, tapi dari sisi kesetaraan itu sama. Jadi yang namanya perbedaan itu bukan berarti merendahkan ya, tapi saling melengkapi ya. Saling melengkapi, saling apa namanya membersamai gitu ya. Nah, ini terjadi karena adanya apa ya? Contoh misalkan wanita mencari pekerjaan ya, atau bekerja menjadi pekerja kasar. Ya, misalkan seperti menjadi kuli bangunan atau menjadi konektor bis tadi ya. Nah, ini merupakan apa ya? Adanya sesuatu yang loss ya. Sesuatu yang loss. Mungkin ini terjadi eh, adanya pihak laki-laki, kaum laki-laki yang hilang apa namanya perannya ya, kehilangan perannya baik itu sengaja maupun tidak disengaja ya. Ya. Orang yang tidak sengaja seperti apa misalkan ya suaminya atau ayahnya meninggal gitu kan, sehingga dia sebagai seorang anak dan kemudian dia tahu seorang anak perempuan ya harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya ya. Yang ada adalah hanya pekerjaan sebagai tenaga kasar gitu kan. Nah, itu suatu yang apa ya, daruriyat ya, darurat ya. Kalau memang tidak ada dan hanya itu yang bisa apa ya, walaupun itu sebenarnya sangat memilukan ya, sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau memang terjadi seperti itu ya, ya apa boleh buat mungkin untuk sementara ya, untuk sementara, tapi kalau bisa dihindari. Beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pola relasi laki-laki dan perempuan yaitu yang sering dijadikan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 34, surat An-Nisa ayat ketiga 129, An-Nisa ayat ke-11 ya, Al-Baqarah 282 ya. Nah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat Al-Hujurat ayat ke-13, Al-Baqarah 208, Al-Ahzab ayat 35, dan At-Taubah ayat 71 ya. Nah, demikianlah yang mengenai materi mengenai kesetaraan gender ya, pertemuan ke-13. Dan di sini ada tugas teman-teman ya kelas A16 untuk membuat apa namanya ayat-ayat ini ya. Anissa ayat 34 ya dan selanjutnya ini ya ditulis tangan ya, ditulis tangan lalu dikumpulkan ke email yang biasa kemarin kita UTS itu ya. Email saya ya. Ya oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.